Rumah nempel direct akses tol langsung, free PPN cuma 1 eman. Ini dia klaster Lily by Paramount Petals. Welcome back to House Tour bareng Niko. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview kawasan yang terbarunya Paramount Land, yaitu Paramount Petals. Ya, kita tahu Paramount ini lagi ngembangin akses tol baru ya, in-out ke Jakarta. Itu aksesnya kita lihat di KM 25 ya, itu menarik banget teman-teman. Jadi rumah-rumah di sini bisa dapat akses barunya. Jadi untuk mobilitas dan pertumbuhan perkembangan kawasan di sini ini juga pasti bakal masif banget. Dan dia pengen bikin ya the next-nya Gading Serpong ya. Mungkin nggak semasif di sana, ya karena di sini pengembangan lahannya itu sekitar 400 hektar dan ini lagi fokus banget nih kembangin di area ya south-nya gitu ya. Jadi kan dia bagi 3 tuh ya, ada yang south, ada yang west, sama yang paling baru yang north itu yang buat tembusan akses. Dan ini aku pengen kasih lihat ya klaster salah satu di Paramount Petals ini yaitu klaster Lily. Nah, ini klasternya manis banget namanya. Dan aku pengen kasih rekomendasi ini kenapa? Karena harganya ini menarik banget. Karena ini juga dapat free PPN, karena rumahnya sudah siap huni gitu di tahun ini. Ya, untuk klaster Lily ini punya banyak tipe rumah, ya ada lebar 6, ada 7 dan 8 juga. Nah, panjangnya juga bervariasi. Nah, kali ini kita akan review yang tipe 6, panjang 12 meter atau 13 meter. Jadi ada yang dimensi 6, panjang 12, ada yang dimensi 6, panjangnya 13 meter. Dan kita lihat yang ini, untuk luas tanahnya ini, teman-teman bisa lihat spesifiknya. Ya, ini ada yang tanah 72 dan 78, untuk bangunannya itu 80 meter persegi. Nah, kita bahas juga dari sisi fasadnya. Perpaduan warnanya juga enak banget, monokrom gitu. Ada abu muda, abu tua, ada warna putih. Dan juga perpaduan warnanya ini bikin rumahnya juga jadi minimalis, ya tegas, dan timeless. Jadi ada elegansinya juga. Dan bukan jendela juga banyak, besar-besar, ya kesan modern minimalisnya juga dapat banget. Dan untuk carportnya ini teman-teman bisa lihat, ini bisa untuk satu mobil dan satu motor. Dan ada taman hijaunya juga di area sini gitu ya. Dan kita lihat juga di sini, ini juga pakai cat kamprot lagi yang untuk mengurai air ya, semoga supaya tembok-tembok juga nggak mudah lumutan dan sebagainya, perawatannya jadi lebih mending. Dan di sini kita dapat nih topi sedikit di area sini. Jadi untuk membantu supaya hujan deras atau apa itu nggak langsung nyiprat-nyiprat sampai kemana-mana seperti itu. Dan yuk kita lihat ke sini juga, ini dapat sedikit teras ya, pijakannya ada perbedaan leveling di sini untuk ngebedain area teras dengan area carportnya seperti itu ya. Dan untuk rumahnya juga sudah include dengan smart door lock seperti ini. Nah, ini pintunya bagus ya, dia classy gitu. Yuk kita cek ke dalam rumahnya, let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya. Ya, waktu kita masuk ini, tata ruang ini juga plong ya, tanpa sekat. Ini sampai ke area backyard. Dan layoutnya ini manis banget. Ini sih kayak juga nggak berasa lebar 6 ya teman-teman. Karena space living room ini bisa ditaruh 2 tempat dudukan seperti ini, sofa-sofa besar juga ya. Penjarakan juga nyaman. Dan ada bukan jendela lagi di sini yang menemani ya untuk memberikan cahaya dan sirkulasi udara ke area living room-nya. Dan di sini nggak lengkap kayaknya di lantai 1 kalau nggak ada kamar tidur. Ya di lantai 1 ini masih dapat 1 kamar tidur. Dan yang menariknya lagi kamar tidur ini besar banget. Biasanya di lantai 1 itu kamar tidur tuh biasa nggak terlalu besar. Karena bisa dibilang ruang yang belum jadi prioritas seperti itu ya. Karena banyak kan di lantai 2. Tapi di lantai 1 ini dibikin besar seperti ini. Jadi misalkan buat orang tua tidur ini bakal lebih nyaman. Tapi pengen dibikin kayak ruang hobi dan sebagainya itu juga boleh. Tapi ini jadi concern penting nih, karena penataan layoutnya ini menarik banget di sini. Nah, di sini juga ada space dining. Dining juga dibikin begini. Dan ini juga bisa teman-teman jadi inspirasi ya, dibikin meja gini dan agak tinggi, ya kan? Karena apalagi dibikin meja bundar seperti ini ya, jadi nggak makan tempat. Kalau meja-meja kotak kan cenderung terlihat space-nya itu kayak sumpek seperti itu. Cuma dengan kayak gini teman-teman bisa jadiin inspirasi. Dan kita lihat di belakang, ini ada area backyard. Dan yang menariknya di sini, teman-teman bisa masuk lagi lebih jauh. Nah, ini ada dapur kotor ditaruh di sini. Nah, ini yang pasti kita suka banget nih, karena kalau kita masak atau apa, nggak ngeganggu sampai ke dalam rumahnya. Dan ada bukan udara lagi buat perputaran sirkulasi ya, supaya dari luar dan dari belakang juga ada ke dalam rumahnya. Nah, perbedaannya yang tadi, yang 612 sama 613 itu bedanya di backyard belakangnya aja, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi yuk ke ruangan-ruangan berikutnya. Nah, kita lihat di sini, ya masih terdapat space gudang di bawah tangga.
Jadi memang semuanya dimaksimalin dengan matang, ya. Space-nya juga cukup besar buat taruh penyimpanan supaya kebutuhan rumah tangganya tetap rapi. Dan di sini ada satu kamar mandi, ya, bukan powder room, kamar mandi. Dan coba deh lihat ke sini, ini juga ada showernya di dalam. Jadi dia ngumpet ke dalam seperti itu. Jadi sudah lengkap semua sama sanitary-nya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Let's go! Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ini untuk 1 kamar mandinya, ya sudah lengkap juga dengan saniternya. Dan untuk kamar mandinya ini juga sharing ya, untuk kamar utama dan kamar anaknya. Yuk kita lihat dulu ke kamar anaknya. Nah, kamar anaknya juga spacious banget ya. Teman-teman bisa lihat, ini kamar anak tipe 6, ini masa sih? Soalnya gede banget teman-teman. Gokil. Ya, dan ini juga ada bukaan lagi untuk akses ke balkonnya, bukaan jendelanya besar-besar yang terusan dari fasad depan tadi, dan kamar tidurnya spacious banget. Kita lanjut yuk yang terakhir ke kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya, ini mah gede banget teman-teman. Tuh, lihat deh, ini juga space-nya oke, lemarinya bisa sebesar ini. Dan ini kan contoh interiornya memang teman-teman bisa jadi inspirasi ya. Sengaja banget nih dibikin semua serba besar. Biar kita lihat nih maksimal space-nya kita jalan, stepping itu yang nyaman atau enggak gitu. Dan ini masih dapat nyaman gitu. Cuman kalau kita perhatiin, untuk space area koridor memang kayak nggak terlalu besar ya. Cuman pemanfaatannya jadinya ke ruangan yang lebih kita perlukan. Seperti kamar tidur, ya tadi kamar anak, dan ruangan di lantai satunya. Jadi semuanya serba besar gitu di area-area yang biasanya kita pakai atau prioritas. Dan di sini nih ada balkonnya. Nah, ini bisa diakses. Kita lihat di sini. Itu. Ini kalau berdiri di sini nih, itu udah kayak apa namanya? Tempat view sudut orang sukses sebenarnya. Kayak kan. Pemandangannya enak banget, asri gitu. Nah, semoga rumah ini cocok buat teman-teman dan keluarga semua. Oke, untuk house tour udah selesai. Nah, Niko pengen recap sedikit. Tadi kita habis review cluster Lily tipe 6x12 atau 13. Jadi nanti beda di panjangnya aja. Dan untuk unit available-nya itu memang tinggal yang 6x13. Jadi kalau di show unit itu kan 6x12 ya. Jadi nanti ada perpanjangan lagi 1 meter ke belakangnya. Seperti itu. Dan untuk kamar tidurnya, tadi teman-teman juga sudah lihat ya, kamar tidurnya sudah lengkap dengan 3 kamar tidur yang besar-besar dan spacious banget. Dan yang paling menarik nih harganya. Karena rumah Lily ini sudah akan diserah terimakan di akhir tahun ini, 2026, teman-teman berkesempatan mendapatkan free PPN. Jadi dari harga 1,7 miliar jadi 1,5 miliaran aja. Dan untuk cicilannya itu di sekitar 8,5 jutaan per bulan. Jadi buat teman-teman yang pengen visit show unitnya, bisa langsung hubungi Niko, nomornya ada di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!